Ada kebakaran di kota LA Amerika. Di sini orang-orang fanatik beragama ramai-ramai cocok logi. Itu azab Allah atas pembalasan Gaza katanya. Inilah kenapa beragama itu nggak boleh fanatik ya guys. Karena itu bisa membuatmu bodoh seperti hewan, tidak punya rasa kemanusiaan. Kenapa saya bilang itu bodoh? Kalau Allah pengen membalas Gaza, ya kenapa gak kirim bola api ratakan Israel yang jelas-jelas pelakunya? Lalu kenapa Allah tidak membakar Israel untuk membalas Gaza? Ya mungkin karena di mata Allah yang salah itu Gaza dan yang benar itu Israel. Pertama, yang nyerang duluan itu warga Gaza. Israel gak akan nyerang kalau gak diserang duluan. Kedua, sudah sering dibahas oleh para ulama bahwa menurut Al-Quran, tanah Palestina itu memang telah ditetapkan Allah milik bangsa Yahudi. Simak nih. Allah Ta'ala, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum. Idzan Allahu katabaha lahum wa lam yakunu kiyanan ghasiban laha. Ketiga, kenapa waktu banjir besar di Mekah dan Madinah tidak ada umat agama lain yang cocok logi? Itu azab dari Tuhan untuk umat Islam. Karena umat agama lain beragamanya tidak fanatik, makanya tidak bodoh seperti hewan. Orang kena musibah kok malah disyukurin. Hewan aja malu lihat manusia kayak begitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang membantu pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah Sumatera Barat, tepatnya di pedalaman Pulau Mentawai. Saya Bapak Ibu hari ini bersama dengan Bang JDP ada di Kota Padang, dan besok berangkat ke Pulau Mentawai, dan selanjutnya kami menuju ke pedalaman Mentawai. Lebih kurang di Pulau Mentawai kami 2 minggu, dan lebih daripada itu kami berangkat ke Riau, Pekanbaru, dan dari Pekanbaru ke Medan Bapak Ibu. Selanjutnya saya bersama dengan Bang JDP ke Aceh. Nah Bapak Ibu dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka yang sudah masuk ke kamar seberang lewat pelayanan kita, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Mereka bisa kembali kepada Yesus Kristus. Satu yang hilang, kita akan coba kembali untuk mencari mereka. Kita akan coba kembali untuk membawa mereka kepada Tuhan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu dukung dalam doa. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, hari-hari ini kita melihat di media sosial komentar dari orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Komentar mereka begitu pahit tentang kejadian, tentang musibah yang dialami oleh saudara-saudara yang ada di LA, ya, di Amerika Serikat, Los Angeles tepatnya. Banyak sekali mereka mengaitkan dengan Gaza, padahal tidak ada hubungannya sama sekali dengan Gaza. Tapi mereka selalu mengaitkan dengan agama. Sedikit-sedikit dibawa ke ranah agama, sedikit-sedikit dibawa ke ranah agama, sedikit-sedikit dibawa dan dikaitkan ke Gaza, saudaraku. Apalagi yang kejadian hari ini adalah Amerika Serikat, dan cepat sekali isu tersebut berkembang. Berdoa mereka Bapak Ibu dan mendoakan yang tidak baik, ya, supaya hangus semua Amerika. Ini doa bukan doa orang yang beriman Bapak Ibu, ini doa orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar, ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar, maka dia akan mendoakan kelompoknya. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan yang benar, maka kita akan mendoakan semua orang. Kenapa? Karena kita yang pertama sekali mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Dan kita harus mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Yesus. Mereka mengasihi kelompoknya Bapak Ibu, mereka mengasihi kaumnya, mereka mengasihi orang yang seiman, seakidah, dan seagama dengannya. Orang lain mereka tidak mau tahu, apalagi Amerika langsung dicap kafir, saudaraku. Padahal di Amerika juga sangat banyak saudara-saudara yang beragama, yang seagama dengan mereka. Ini mereka tidak mau tahu. Pokoknya kalau Amerika itu semua kafir dianggap Bapak Ibu. Ini lucunya minta ampun ya. Karena sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama, dan agama itu seolah-olah mengajarkan kita
hal yang tidak wajar, sebagaimana yang sering kita lihat di media sosial hari-hari ini. Bagaimana kutukan oknum-oknum tersebut terhadap Amerika. Saya memberikan komentar Bapak Ibu ya, ketika mereka mengaitkan dengan Gaza, saya mengatakan, kalau ada kaitannya dengan Gaza, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat banyak membantu Palestina, yang sangat banyak membantu Gaza. Seharusnya Indonesia tidak kena bencana. Tetapi kita melihat tahun kemarin bencana alam di mana-mana, banjir bandang di mana-mana. Bahkan di negara kita juga pernah beberapa kali terjadi kebakaran hutan yang sangat hebat juga Bapak Ibu. Pernah terjadi. Kalau longsor itu sudah sangat sering. Kalau banjir bandang itu sudah sangat sering. Bahkan pernah terjadi tsunami yang sangat dahsyat di ujung Sumatera Bapak Ibu. Nah, ini tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Gaza, Palestina. Tidak ada, saudaraku. Sebagaimana yang kita lihat video di awal tadi, yang disampaikan, yang dibahas oleh Abu Janda. Nah, Abu Janda ini Bapak Ibu, itu banyak sekali dibenci oleh orang. Banyak sekali orang yang tidak suka. Bahkan banyak orang mengatakan Abu Janda ini sudah murtad. Banyak orang mengatakan Abu Janda ini mata-mata kafir. Banyak orang mengatakan Abu Janda ini adalah musuhnya Islam. Banyak orang juga mengatakan Abu Janda ini adalah Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Janda mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Salah satu yang sering sekali yang disampaikan oleh Abu Janda adalah tentang Israel dan Palestina. Kalau memang benar Amerika itu adalah kaitannya dengan Gaza, dengan Palestina, kenapa tidak Israel duluan yang diserang? Kenapa tidak Israel duluan yang di bumi hanguskan oleh Allah? Kenapa tidak dikirimkan bola api ke Israel supaya Israel hancur lebur seketika? Karena Israel adalah yang menyerang Palestina. Lalu Abu Janda mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat. Israel menyerang karena mereka diserang duluan. Artinya Israel bukan menyerang tetapi membalas serangan. Tapi oleh oknum-oknum yang tidak mau memakai akal sehat, mereka selalu melihat Israel menyerang. Mereka tidak mau melihat bagaimana Israel diserang. Bagaimana di pihak Israel sangat banyak sekali mayat, sangat banyak sekali orang yang meninggal, sangat banyak sekali kehancuran akibat serangan dari oknum-oknum biadab dari Gaza, alias separatis, alias teroris Bapak Ibu ya, dan semacamnya saudara. Ini tidak dilihat Bapak Ibu. Yang mereka lihat adalah bagaimana Israel membalas serangan. Lagi-lagi, kejadian di Los Angeles itu tidak ada kaitannya dengan Gaza. Ya, tidak ada kaitannya dengan Gaza. Jadi Israel membalas serangan, bukan Israel menyerang Gaza. Gaza duluan yang menyerang Israel, maka Israel membalas serangan karena Israel menganut hukum Musa, hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, perang dibalas dengan perang. Israel tidak akan menyerang kalau dia tidak diserang. Israel tidak akan mau mengganggu orang kalau dia tidak diganggu. Maka jangan coba-coba mengganggu Israel. Kami orang Kristen tidak senang dengan peperangan, tetapi kami tidak akan mau mengutuk Israel. Ya, kami tidak mau mengutuk Israel. Kami serahkan mereka kepada Tuhan karena yang berhak menghakimi itu adalah Tuhan. Kami disuruh untuk mendoakan bangsa-bangsa, terutama sekali Israel, supaya damai, sejahtera, dan sukacita shalomnya Tuhan turun di atas bangsa Israel. Kami dilarang untuk mengutuk Israel, tapi kami tidak suka dengan peperangan. Tidak ada orang Kristen yang suka dengan peperangan karena orang Kristen itu mengedepankan kasih sebagaimana perintah Yeshua HaMashiach. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan Yesus katakan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini anak orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi orang yang tidak beriman kepada Yesus, maka mereka mengutuk, menghina, mengolok-ngolok orang yang tidak seiman, orang yang tidak seakidah, orang yang tidak seagama dengannya. Tapi orang yang seagama dengannya, kalau tidak cocok ya dihina juga Bapak Ibu. Contohnya Amerika. Di Amerika itu banyak sekali orang yang seiman dengannya, orang yang seagama dengannya. Tetapi
Karena namanya Amerika, USA, Los Angeles dianggap semuanya orang kafir. Ya, semuanya orang yang tidak seiman, semuanya orang yang tidak seagama dengannya. Ini lucu luar biasa, saudaraku. Jadi sekali lagi, tidak ada kaitannya dengan Gaza. Ini murni musibah. Nah, saudaraku, ini kasih Tuhan, kita melihat di Mekah, ya, bagaimana video di Mekah. Nah, ini dia video di Mekah, saudaraku. Situasi dan kondisi saat ini, hujan deras melanda kota suci Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, pentingnya sahabat. Dan seperti yang kalian lihat bagaimana derasnya hujan saat ini di 6 Januari 2025. Masya Allah, di luar ini benar-benar banjir bandang. Di seluruh sudut Masjidil Haram dipenuhi dengan air. Ganang. Ya jatuh. Saudara kasih Tuhan, para pencinta Jilha bagian. Bagaimana tanggapan kita setelah kita melihat dan menyaksikan cuplikan videonya? Itu kejadian di Mekah, saudaraku, ya. Apakah itu ada kaitannya dengan Gaza? Tidak ada, saudaraku. Tidak ada kaitannya dengan Gaza. Bahkan itu adalah tempat di mana ada Ka'bah di sana. Artinya ada rumah Allah di situ. Tapi kebanjiran juga, saudaraku. Ya, kebanjiran juga. Artinya, saudara, mari kita hari-hari ini pusatkan perhatian kita bukan ke suatu tempat. Mari kita pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita bangun hubungan kita dengan Sang Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Kalau kami orang Kristen mengenal Pencipta kami itu lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, lewat pribadi Yesus Kristus. Kalau kami melihat pribadi Yesus, maka kami melihat pribadi Elohim, melihat pribadi Pencipta langit dan bumi, melihat pribadi Bapa kami di surga. Itu ada pada diri Yesus Kristus. Makanya kami orang Kristen, pusatnya adalah Yesus Kristus. Bukan ke suatu tempat, bukan ke sana, bukan ke sini, tetapi kepada Yesus Kristus. Bagaimana kami membangun hubungan dengan baik dengan Tuhan, dan bagaimana kami membangun hubungan dengan baik antar sesama kami. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bencilah akan dosa. Dan mari kita perhatikan perkara-perkara yang di atas. Kita melihat apa kata firman Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-19 dan seterusnya, Bapak Ibu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, kita melihat hari-hari ini yang terjadi di
Los Angeles dan yang terjadi di Mekah dan terjadi bencana di mana saja ada bencana Bapak Ibu. Orang menangis itu bukan karena kehilangan nyawa. Orang menangis bukan karena kehilangan saudara. Orang menangis bukan karena kehilangan familinya. Orang menangis bukan karena kehilangan orang tuanya. Orang menangis bukan karena kehilangan saudara-saudaranya, teman kerabatnya, handatolan. Bukan. Tapi kebanyakan orang menangis, baik di Mekah maupun di Los Angeles, maupun musibah di mana saja Bapak Ibu musibah ada, orang menangis karena kehilangan harta benda. Ya, banyak sekali orang hari-hari ini menangis karena harta benda. Ini yang orang-orang pikirkan. Kenapa? Karena di mana hartanya itu, disitulah hatinya, saudaraku. Maka Alkitab mengingatkan kita hari-hari ini, mana kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, saudaraku. Bagaimana kita kumpulkan harta kita untuk di atas, untuk di surga, untuk akhirat, saudara. Jangan sibuk kita memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini, sibuk kita mengumpulkan harta di dunia ini. Lihat kebakaran di Los Angeles dalam waktu sekejap, harta yang dikumpulkan bertahun-tahun, rumah yang dibangun begitu megah, mobil yang begitu mewah, dalam waktu sekejap jadi debu, dalam waktu sekejap jadi abu, saudaraku. Dalam waktu sekejap orang menangis, meratap, memikirkan bagaimana capeknya dia mengumpulkan harta, bagaimana capeknya dia mengumpulkan uang, bagaimana capeknya dia mengumpulkan duit, saudaraku, sehingga tidak ada waktu bagi dia untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak ada waktu bagi orang untuk berbicara dengan Tuhan. Tidak ada waktu lagi bagi orang untuk berbicara dengan Tuhan dan berdoa dengan Tuhan. Baca firman Tuhan dan berbicara dengan Tuhan itu sudah tidak ada lagi waktu. Tidak ada lagi waktu bagi orang untuk mendengar suara Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan di saat kita membaca firman Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan di saat kita berdoa kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu, kita lagi berbicara kepada Tuhan. Dan di saat kita membaca firman Tuhan, kita lagi mendengarkan suara Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita pergunakan waktu sebaik mungkin. Setiap hari kita harus punya hubungan baik dengan Tuhan, harus punya hubungan intim dengan Tuhan, harus punya hubungan khusus dengan Tuhan, harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan abaikan hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pernah kita abaikan. Jangan asik kita mengumpulkan harta, Bapak Ibu. Kalau musibah datang, kalau Tuhan mau ambil dengan caranya Tuhan, dengan cara Tuhan itu cara yang tidak pernah kita bayangkan. Cara Tuhan itu cara yang tidak pernah kita pikirkan. Cara Tuhan dan waktu Tuhan itu waktu yang tidak pernah kita sangka-sangka, saudaraku. Ya, bukan berarti ketika saya berbicara begini tidak boleh kita kumpulkan harta. Boleh Bapak Ibu. Tetapi itu bukan tujuan kita yang paling utama. Tujuan kita yang paling utama adalah bagaimana kita punya relasi dengan baik dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan relasi yang dengan Tuhan secara baik, secara benar Bapak Ibu, hidup kita akan damai, akan tentram, akan tenang. Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang punya jam khusus, ya, orang-orang yang punya jam doa, orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan, orang itu sangat sukacita hidupnya. Kalau kita melihat hartanya itu pas-pasan, ya, tapi orang tersebut sukacita selalu. Ada sukacita dalam hidupnya, ada sukacita dalam dirinya ketika kita melihat orang yang punya hubungan secara khusus dengan Tuhan. Kita kapan, saudaraku, membangun hubungan intim, hubungan khusus, hubungan secara pribadi dengan Tuhan? Kapan, saudaraku? Ya, jangan kita menangisi harta kita, tapi tangisilah diri kita. Kalau kita ikut terbakar, roh kita kemana perginya? Roh kita berada di mana? Ini yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu. Kebanyakan orang baik di Mekah maupun di Los Angeles, Amerika, atau di mana saja, di mana musibah-musibah terjadi, banyak sekali orang memikirkan harta benda duniawi. Ya, jarang sekali orang berpikir saudaraku sudah meninggal, saudaraku sudah pergi meninggalkan dunia ini, rohnya kemana? Jarang orang berpikir tentang itu. Yang selalu orang pikirkan bagaimana harta yang dikumpulkan di dunia ini dalam waktu sekejap hangus. Mobil-mobil di Mekah, mobil mewah Bapak Ibu, rumah terendam, alat perabot segala macam itu terendam banjir. Ya,
Jadi Bapak Ibu, kalau musibah terjadi, musibah datang, itu seperti datangnya pencuri. Tidak diberitahukan terlebih dahulu. Pencuri datang ke rumah, dia tidak memberitahukan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kapanpun dia datang, dia akan datang. Suka-sukanya datang. Maka kita tidak ada waktu untuk menjaga harta benda kita. Ya, begitu juga musibah. Kapanpun musibah datang, dia akan datang Bapak Ibu. Dia tidak memberitahukan terlebih dahulu, ini akan musibah. Tidak, saudaraku. Maka segala sesuatu yang terjadi itu Bapak Ibu atas izin Tuhan semuanya. Jadi tidak ada kaitannya dengan Gaza, Palestina, bla 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 dan bla bla. Ingat, Tuhan memberikan hujan bukan saja kepada orang yang beriman, tetapi Tuhan memberikan air hujan, Tuhan memberikan matahari, udara, itu semua diberikan oleh Tuhan kepada semua orang. Ya, bukan khusus diberikan kepada orang yang satu agama, bukan diberikan kepada orang yang satu kaum, bukan diberikan kepada orang yang beriman, tetapi diberikan kepada semua orang. Orang jahat, orang baik, orang benar, orang berdosa. Udara, air, matahari bisa dirasakan dan Tuhan berikan semuanya itu. Tapi ingat saudaraku, keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Keselamatan. Yesus berkata, "Ana thariq ilal jannah," akulah jalan menuju ke surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini Bapak Ibu saya selalu ulang-ulang. Karena ketika orang memperhatikan, melihat, mengingat saya, orang-orang itu akan ingat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Seolah-olah Bapak Ibu, ayat tersebut sudah jadi brandnya Pendi Arab. Ya, sekarang bukan lagi Pendi Aceh, tapi Pendi Arab, saudaraku ya. Jadi sudah jadi brandnya saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat saya, ingat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baik saudaraku, kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Bisa membuka wawasan kita dan bisa membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin jauh dengan dosa. Bangun hubungan intim dengan Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan pergunakan waktu sebaik mungkin untuk kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, mari kita introspeksi diri kita Bapak Ibu. Apa yang salah pada kita? Apakah selama ini kita mengabaikan Tuhan? Atau kita asik dengan dunia kita? Atau kita asik dengan kesibukan kita mengumpulkan harta di dunia ini? Ingat, ketika musibah terjadi, harta tersebut tidak bisa kita selamatkan. Paling bisa kita selamatkan adalah harta di badan kita, saudaraku. Ya, tetapi harta di dunia, harta yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun, tidak bisa kita selamatkan. Kalau terjadi kebakaran, dia akan hangus jadi debu. Kalau terjadi banjir, dia akan dibawa oleh arus. Kita tidak bisa memakainya lagi, tidak bisa kita melihatnya lagi, saudaraku. Maka dari itu, mari kita kumpulkan harta sebanyak mungkin untuk kehidupan kita kelak. Ingat saudaraku, dunia butuh Yesus, saya butuh Yesus, saudara butuh Yesus, kita semua butuh Yesus. Bapak Ibu, besok saya bersama dengan Bang JDP, Bang Jamal Dodi Pasaribu berangkat ke Pulau Mentawai. Bapak Ibu jangan lupa bawa dalam doa syafaat. Saya sangat butuh sekali doa Bapak Ibu semuanya. Saya sangat butuh sekali support Bapak Ibu semuanya. Ini Bang JDP, Bapak Ibu masih dalam perjalanan ya. Dia belum nyampe. Mungkin 2 jam lagi atau 1 jam lagi beliau sudah nyampe. Baru nantinya kami sama-sama berangkat ke Pulau Mentawai. Beliau berangkat semalam. Kalau saya berangkat kemarin sore. Dari Jakarta saya berangkat ke Padang. Kemarin sore nyampe. Kalau Bang JDP semalam beliau berangkat dari Riau. Karena banyak jalan buka tutup Bapak Ibu, itu yang membuat membuat terlambatnya beliau datang ke kota Padang. Jadi mungkin 2 jam atau 1 jam lagi, 1 jam atau 2 jam ke depan beliau sudah nyampe. Jam 9 tadi beliau hubungi saya, beliau sudah sampai di Payakumbuh. Saudaraku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadi. Terima kasih.